Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada manusia ditandai dengan perubahan tinggi serta berat badan. Pertumbuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap, yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selain mengalami perubahan tubuh, kemampuan manusia juga bertambah. Misalnya, ketika dilahirkan, seseorang belum bisa berbicara dan berjalan. Setelah berumur di atas setahun, biasanya anak-anak mulai belajar berbicara dan berjalan. Pertumbuhan terjadi dengan pesat pada usia balita sampai anak-anak. Tubuh akan terasa tumbuh sampai kita mencapai usia 18 sampai 20 tahun. Pada tahap dewasa, tidak terjadi lagi pertambahan tinggi badan. Pada sebagian orang lanjut usia, tulang punggung akan menjadi bungkuk. Hal ini terjadi karena penurunan fungsi tulang. Selain itu, kulit juga akan meriput. Faktor yang paling berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan sejak bayi hingga dewasa adalah makanan. Bila makanannya baik, maka tumbuh kembangnya juga baik. Makanan yang baik adalah makanan yang mengandung gizi. Tentang makanan bergizi dapat kamu baca di halaman 62. Anak yang makan makanan bergizi, kebutuhan gizinya akan terpenuhi. Ciri-ciri anak yang cukup gizi dan kebutuhan kalori yang diperlukan anak-anak seusiamu dapat kamu baca pada halaman 64 sampai halaman 65. Selain gizi, pola makan juga harus diperhatikan. Pola makan yang umum adalah 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Anak yang cukup gizi, kemampuan fungsi tubuhnya akan berkembang dengan baik. Jika kemampuan fungsi tubuhnya baik, anak dapat melakukan aktivitas seperti berolahraga dan bisa mengikuti kegiatan perlombaan. Saat mengikuti perlombaan, diperlukan kejujuran dan sportivitas. Yang kalah mengakui kemenangan teman yang menang, dan yang menang tidak boleh merendahkan yang kalah. Tidak semua anak mengalami perkembangan fisik yang baik. Karena itu, kita harus menghargai perbedaan karakter fisik di antara kita. Sikap menghargai dan mensyukuri perbedaan fisik mencerminkan nilai sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai perbedaan fisik dan kemampuan teman dengan tetap melakukan kegiatan bersama adalah contoh kebersatuan dalam keragaman. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan bilangan ribuan bersusun ke bawah dengan teknik tanpa menyimpan. Sekarang kita akan belajar penjumlahan bilangan ribuan bersusun ke bawah dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh, 1418 ditambah 1365 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Pada bilangan 13, angka 3 menempati tempat satuan dan angka 1 menempati tempat puluhan. Jadi, angka 3 ditulis di bawah dan angka 1 disimpan di atas. Kemudian, 1 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 8, 4 ditambah 3 sama dengan 7, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, hasil dari 1418 ditambah 1365 adalah 2783. Jika penjumlahan bilangan ribuan tersebut dalam bentuk soal cerita, maka yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah baca dan pahami maksud dari soal cerita tersebut. Setelah kamu paham, kerjakan dengan teknik bersusun ke bawah. Perhatikan contoh. Manda sangat menyukai buah-buahan.
Ibu membelikan buah jeruk dan buah naga untuk Manda. Harga buah jeruk Rp2.500, harga buah naga Rp7.000. Berapa total belanjaan Ibu? Dari soal cerita tersebut, yang ditanyakan adalah berapa total belanjaan Ibu. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah dari semua belanjaan Ibu, yaitu harga buah jeruk ditambah harga buah naga. Bila dihitung bersusun ke bawah, maka bentuknya akan seperti ini. Harga buah jeruk Rp2.500 ditambah harga buah naga Rp7.000. Jadi total belanjaan Ibu adalah Rp9.500. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.